Halo, selamat datang. Saya Hari Freitag. Kamu saat ini sedang menyaksikan Gizi Gama. Dan kali ini kita akan membahas mengenai meal replacement. Apa itu meal replacement? Meal replacement adalah salah satu alternatif dari produk makanan atau olahan makanan yang bertujuan untuk menggantikan satu kali makan. Namanya juga meal atau makanan lengkap. Kalau kita biasanya makan 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, masing-masing dari 3 kali makan ini sering disebut sebagai meal atau makanan utama. Selain meal, kita juga ada makanan selingan. Misalnya kalau kita makan buah atau cemilan di jam 10 pagi atau jam 3 sore. Meal replacement bertujuan untuk menggantikan porsi makanan yang biasa dikonsumsi dalam satu kali makan. Meal replacement ini adalah produk yang sudah diteliti dalam beberapa tahun terakhir yang bertujuan untuk bertanya apakah mengganti satu kali makan dengan produk meal replacement ini punya dampak bagi program penurunan berat badan. Kenapa sih? Karena sebagian dari kita mungkin punya masalah dengan pola makan kita. Ketika kita makan, kita senang sekali mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang kurang seratnya, yang sedikit zat gizi mikronya. Yang lebih penting lagi adalah nilai energinya terlalu berlebihan. Sehingga ketika kita sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, maka kita harus mengurangi komponen-komponen tersebut. Jadi dalam program penurunan berat badan secara konvensional, seseorang memang harus menurunkan asupan makannya. Yang mungkin biasanya sekali makan bisa mencapai 700-800 kalori, kemudian harus dikurangi menjadi sekitar 400 atau 500 kalori. Atau bahkan bisa jadi lebih rendah, tergantung pada individunya. Nah, dalam meal replacement ini, dia menggantikan kalori dan zat gizi makro yang tersedia dari makanan setiap kali makan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tidak makan berlebihan. Dan ini sudah dipakai selama beberapa tahun sebagai alternatif dari program penurunan berat badan. Di Indonesia juga meal replacement ini sudah hadir di masyarakat dalam 1 hingga 2 dekade terakhir. Dan ini menjadi bagian produk yang cukup terkenal di masyarakat, terutama bisa membantu orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah meal replacement ini efektif? Dan apakah lebih baik dibandingkan dengan program diet yang kemudian bertujuan untuk berubah pola makan kita? Dan pertanyaan ini dijawab oleh tim peneliti yang berasal dari Korea yang melakukan meta-analisis untuk mengevaluasi apakah dalam program weight loss atau program penurunan berat badan, meal replacement ini lebih baik atau memiliki efek yang lebih baik dalam menurunkan berat badan dibandingkan dengan program konseling dan perubahan pola makan yang berbasis pada pilihan makanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan meal replacement. Ji Hyun Min dan kawan-kawan, tim peneliti yang berasal dari Korea Selatan ini mengumpulkan publikasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui apakah meal replacement ini lebih baik dari diet rendah kalori yang basisnya adalah pemilihan makanan. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 publikasi yang ada, lalu kemudian mengekstrak datanya dan mengevaluasi apakah rangkaian penelitian tersebut memang benar-benar mendukung kesimpulan bahwa meal replacement ini lebih baik dari program diet konvensional. Dan jawabannya adalah iya. Meal replacement dalam jangka pendek bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan, di mana jumlah berat badan yang berkurang ini lebih besar dibandingkan dengan diet rendah kalori konvensional, di mana setiap orang harus menentukan makanannya sendiri. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil penelitian ini. Pertama, meal replacement dalam konteks ini mereka melakukan riset terhadap beberapa jenis metode meal replacement. Ada meal replacement yang menggunakan penggantian dari 30% total energi, ada yang hingga 60%. Atau dengan kata lain, sebagian makanan ini digunakan, sebagian energi yang dikonsumsi itu digunakan dari meal replacement. Sebagai contoh, kalau kita makan 3 kali sehari,
Meal replacement ini bisa menggantikan 2 kali waktu makan. Bisa jadi waktu sarapan dan waktu makan malam. Studi menyebutkan bahwa mengganti makan melalui meal replacement dalam 2 kali waktu makan ini memiliki efek yang lebih kuat dalam penurunan berat badan dibandingkan dengan hanya 1 kali makan, atau dibandingkan dengan proporsi energi yang hanya 30%. Lalu ini juga lebih besar penurunannya dibandingkan dengan yang menjalani diet konvensional. Tetapi perlu diingat bahwa meal replacement ini dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Sebagian besar dari penelitian yang dimasukkan dalam meta-analisis ini menggunakan sekitar periode 3 bulan untuk program penurunan berat badan. Tentu 3 bulan ini ada jendela yang luar biasa potensial untuk menurunkan berat badan. Akan tetapi efek jangka panjangnya masih dipertanyakan. Lalu, apakah meal replacement ini bisa memberikan efek samping? Jawabannya adalah iya. Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa ada beberapa studi yang melaporkan adanya efek samping dari meal replacement. Efek samping itu bisa berupa konstipasi, diare, ketidaknyamanan saluran pencernaan, hingga juga bisa berdampak pada kualitas tidur atau durasi tidur yang lebih buruk. Jadi, menjalani program penurunan berat badan dengan meal replacement bukan tanpa resiko efek samping. Tentu, resiko efek sampingnya bisa bervariasi tergantung individu yang menjalani. Yang jelas bahwa produk ini mungkin tidak bisa digunakan oleh semua orang. Ada beberapa orang yang akan mendapatkan manfaatnya, tapi ada beberapa orang yang mungkin akan merasakan efek samping. Ada beberapa hal lain yang perlu dicatat ketika menyikapi data ini. Bahwa meskipun secara jangka pendek meal replacement ini bisa membantu menurunkan berat badan lebih baik dibandingkan dengan diet penurunan berat badan yang konvensional, akan tetapi kita perlu ingat bahwa orang mengalami kelebihan berat badan itu adalah karena kesalahan gaya hidup. Entah itu pola makan yang buruk, atau juga karena faktor aktivitas fisik yang kurang. Apabila kedua komponen itu tidak diperbaiki, maka meskipun orang sudah menjalani program penurunan berat badan dengan baik, dia berat badan sudah turun banyak, tetapi ketika dia kembali lagi ke diet yang biasa dia lakukan, maka berat badan ini kemudian bisa naik lagi. Oleh karena itu, melihat meal replacement ini sebagai alternatif dalam program penurunan berat badan bagi sebagian orang yang memerlukan. Mungkin tidak semua klien memerlukan meal replacement. Ada yang perlu hasil yang cepat. Tapi ada yang memang berat badan sudah sangat tinggi dan masalah menjalani diet yang berhubungan dengan nafsu makan dan ketidakmampuan untuk memasak dengan baik, untuk mencari waktu untuk memasak, atau rasa kemalasan untuk memasak, sehingga memerlukan meal replacement. Akan tetapi efek jangka panjangnya perlu diperhatikan. Jangan sampai program ini terjadi terus-menerus tanpa ada batasan waktu. Karena bagaimanapun juga, sebagai manusia kita diciptakan untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari alam secara langsung, atau makanan yang ada di sekitar kita yang memang merupakan bagian dari budaya makan kita. Yang ada di meal replacement ini adalah mengganti waktu makan atau proporsi makan dalam periode tertentu. Efek jangka panjangnya masih dipertanyakan dan masih menjadi bahan penelitian. Yang jelas bahwa dalam meal replacement ini ketika sudah selesai, seseorang harus tidak kembali ke pola makan yang buruk, tapi memperbaiki pola makannya. Memang proses yang cukup lama perlu diadaptasi. Oleh karena itu mungkin menjadi alasan kenapa orang-orang yang menjalani diet rendah kalori konvensional mengalami penurunan berat badan yang lebih lambat dibandingkan dengan meal replacement. Mereka harus belajar untuk mengganti pola makan mereka. Yang tadinya makan malam nasi goreng, misalnya harus diganti dengan nasi, ditambah sayur, ditambah lauk yang kalorinya tidak banyak. Dan ini perlu waktu. Sedangkan meal replacement, dia tidak usah mikir harus makan apa. Langsung aja tinggal diaduk lalu diminum. Akan tetapi karena meal replacement ini tidak bisa sepanjang hayat, pada akhirnya orang juga harus belajar untuk memperbaiki pola makan mereka, memperbaiki koneksi mereka terhadap makanan. Dan dalam penelitian ini disebutkan bahwa proses ini adalah proses yang meskipun efektif dalam jangka pendek, tetapi untuk efek jangka panjangnya masih sedang dipertanyakan.
Dan ini akan menjadi wilayah penelitian yang cukup menarik untuk dilakukan di masa depan. Bagaimana meng-create program diet yang sustainable, yang mana ketika orang sudah turun berat badannya, dia nggak naik lagi. Karena banyak kejadian di mana orang sudah berhasil turun berat badan, sudah banyak sekali yang berkurang, tapi kemudian begitu program turun berat badan stop, dia akan naik lagi. Ada kurva yang berbentuk seperti huruf U, di mana ketika orang sudah berhasil turun banyak dalam waktu 3 bulan, antara 3 bulan dan 6 bulan ini mulai melandai, lalu setelah 6 bulan ini biasanya perlahan naik. Hal ini sebenarnya bisa diatasi kalau kita memiliki pola makan yang baik. Jadi memperbaiki pola makan, memperbaiki koneksi kita terhadap makanan adalah bagian kunci dari program weight loss. Sebagian orang, terutama dengan berat badan yang berlebih, mungkin bisa memanfaatkan dari meal replacement. Tetapi ini bukan untuk semua orang dan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Sampai jumpa.